Oh, Jumatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ala ma nahu salafuna salihun ala ma nahu sahib hadzal ma'had wa syekhuna mursyidina wa murabbi ruhina sayyidi syekh al-hadi syekh bimiyati dalallahu fi sihatin wa afiyatin ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa li baitihi thumma ila hadrati sadatina khulafa'ir rasyidin wa ila hadrati sadatina ali ba'alawi wa ila jami' awliya illa ila makan musyrikil ardi ila magharibiha barriha bahriha min yaminiha ila shimaliha khususan ila hadrati qutbi rabbani samadani sayyidi syekh Abdul Qadir Jilani wa sayyidi syekh Syarif Hidayatullah kan yunsul wujud wa sahib hadzal kitab sayyidi syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa ila hadrati sayyidi syekh Muhammad Sa'id وأصولهم وفروعهم وحواشيهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ayo baca Nariyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bil uqadu wa tanfariju bil qurabu wa tuqda bil hawaiju wa tunalu bir rahaibu wa husnul khatimi wa yustasqal biwajil karim biwa ونفس بعدد كل معلوم له. اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى وتنال به الرغائب وحسن الخاتم
sholli sholatan taman ala sayyidina Muhammadin illahi tanhalu bil uqadu akan taridu bil qurabu wa tuqda bil hawaidu wa tunalu bil raqaibu wa husnul khatimah Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi fi darain amin. Ya, mengulang kemarin kita belajar tentang betapa hari Jumat adalah hari yang istimewa. Hari ini tepat adalah hari Jumat. Sudah pada mandi? Niat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang mandinya niat diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan diberi diberi rezeki kesehatan. Nah, diberi rezeki kesehatan. Yang belum niat nanti mandi lagi. Sebelum sholat Jumat, niatnya masih hafal? Apa? Nawaitul ghusla li huduri sholatil Jum'ati sunnatan lillahi. Apa aja manfaatnya? Apa manfaatnya kemarin? Dosanya akan diampuni. Dari kapan? Dari mulai Jumat sekarang sampai Jumat yang akan datang. Berarti berapa minggu? Seminggu. Seminggu dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus kemarin juga kita belajar tentang istimewanya orang yang pakai siwak. Sudah pada gosok gigi? Pakainya apa odol atau pakai sabun? Gosok gigi ya, gosok gigi. Yang nggak punya gosok gigi, pakainya sarung, tapi pakai celana dalam. Gosok. Hari ini belajar. Ya Ali, dilanjutkan. Ya Ali, ya Ali. Alaika natapana sira bis sholati kelawan sholat fi awqatiha ing dalam piro-piro waktunya sholat. Fa inna maka stune sholat iku ra'su kulli fadilatin dadi pokok saben-saben keutamaan wasana mulan dadi pone kuli ibadatin saben-saben ibadah. Nah, sholatlah kalian pada waktu yang ditentukan. Sholat zuhur di waktu zuhur, sholat asar di waktu asar. Yang penting di waktunya. Jangan sampai sholat zuhur di waktu maghrib, sholat maghrib di waktu subuh. Tapi yang banyak melakukan sholat kayak kita ini nih, sholat subuhnya di waktu duha. Kenapa? Subuhnya kesiangan. Itu namanya subuh kodoan. Apa? Subuhnya kodoan. Kenapa? Sholat pada waktunya itu adalah sebagaimana sholat pada waktunya itu adalah sebagaimana pokoknya keutamaan. Kamu kalau pengen menjadi orang yang utama, sholatlah di waktunya. Wah, apalagi orang yang hebat lagi apa? Orang yang mau ibadah sholat itu sebelum azan sudah di masjid itu. Makanya ibadahnya orang Jumat itu saya ceritakan sholat Jumat ya. Ibadahnya orang Jumat itu bertahap. Gelombang pertama itu kayak orang dapat onta satu. Kelompok pertama itu apa? Yang berangkatnya jam 7 pagi. Itu hadiahnya apa? Onta. Sehingga jam itu kan yang kanan masjid. Zikir.
Ini gelombang kedua pahalanya kebo atau sapi. Sing mangkate jam 09.00 kah? Mangkate jam 09.00 jam 10 oleh sapi. Pahalanya kaya wong ibadah, kaya wong oleh sapi. Kelompok ketiga iku oleh wedhus. Bandot tapi wedhus bandot. Sing sangar kah? Iku mangkate jam 10-an. Kelompok keempat oleh cempek. Sing ditendang tuling guntung kah? Iku mangkat jam 11-an iki. Kelompok sing kelima iku oleh ayam. Mangkat jam 10:30. Kelompok 6 oleh pitik. Deret maning komat. Kelompok 7 oleh dikepret. Wis bubar tapi mangkat. Nah, jadi mumpung hari Jumat mandinya diniati mandi menghormati atau menghadiri sholat Jumat. Jadi kalau sholat itu tepat pada waktunya. Nah, sholat zuhur di waktu zuhur, sholat asar di waktu asar. Apalagi sholatnya berjamaah bersama kiai kita ya. Kemarin apa kata Nabi Muhammad? Barang siapa yang sholat di belakang orang alim bagaikan dia sholat di belakang Nabi. Seakan-akan kamu sholat di belakangnya Abuya, seakan-akan kamu sholat di belakangnya Nabi. Kita enak belajar sholat sama kiai itu enak, aman apa? Pasti diterima. Kenapa? Karena imamnya sudah pasti tahu jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami sering mengibaratkan orang jamaah itu kayak orang naik mobil bus. Nah, kayak apa? Orang naik mobil bis. Kita serahkan sama supir. Penumpang nggak usah rewel. Kalau penumpangnya rewel malah ditabrak-tabrakin. Pir belok pir. Awas pir jeglongan pir. Awas pir wong wadon ayu pir. Ada dikepreti. Ya, udah serahkan sama supir. Ente ning mburi tinggal turu. Buru anjuk ke Jakarta ya. Salat pada waktunya. Zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar. Nah, ya ini ya Ali yang kemarin kami mau ceritakan betapa malaikat pimpinannya malaikat saja pengen jadi manusia. Siapa? Beliau malaikat Jibril. Ya Ali, he Ali. Tamanna ngarep sopo Jibrilu malaikat Jibril. Awas di ilmu i'rab ada istilah tamanna sama roja. Ya, kalau tamanna itu mengharapkan yang tidak mungkin, mustahil akan terjadi. Kalau roja harapan tapi ada kemungkinan terjadi. Arju an akuna ustadzan, arju an akuna syurton. Saya pengen jadi polisi, saya pengen jadi guru, saya pengen jadi maling pengen. Nah, tapi kalau tamanah nggak mungkin, makanya malaikat Jibril pengen apa? Ayyakuna yenta'ana sapa malaikat Jibril min bani Adam, saking piro-piro anak turun Nabi Adam. Malaikat Jibril pengen jadi bagian daripada anak turunannya Nabi Adam. Artinya apa? Malaikat Jibril pengen jadi manusia. Oke, ente harus jadi malaikat pengen jadi manusia. Yang ingin siapa? Pimpinannya malaikat, sayyidul malaikah. Malaikat Jibril ketuane malaikat loh, ketuane malaikat pengen jadi uang pengen jadi malaikat. Berarti sing stres apa? Wong malaikat pengen jadi uang, kok uangnya pengen jadi malah ya blenak. Saya ulangi lagi, malaikat itu sing macane subhanallah bae sampai kiamat kah. Subhanallah, orang mandek kepret. Sing macane Allahu Akbar bae. Sing macane la ilaha illallah bae. Sing melas malaikat Israfil sampai sakian jekeli trompet bae. Jekeli. Boleh ditabuh bisa goyang kabeh duniane. Boleh watuk, malaikat boleh watuk. Manusia sih oli kayak kita ki, oli watuk, oli kan. Watuk, oli nangis, oli gemuyuk, oli ngaji, nyanyi, enak boleh. Enak mangan, oli puasa ya aja. Nah, malaikat mangan boleh lah. Al malaikat ya kan la yaquluna wala yashrubun. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wala nauma. Oyuh, kuat beli jadi malaikat. Anak mesti pengen jadi malaikat. Di dua mbok, di dua bapak. Orang mangan, orang indung, orang turu. Oyuh.
Ente anak bokeh anak bapak nabi orang mangan pangeran. Nah, malaikat Jibril pengen jadi bagian daripada anak keturunan Nabi Adam. Semua keinginan pasti punya alasan. Alasannya apa? Lisab ikhisalin, karena pitu piro-piro tingkah. Yang pertama, harus perhatikan. Kenapa malaikat pengen jadi kayak manusia tuh? Istimewanya manusia itu apa? Yang pertama, as-sholawatil khamsi, kang pertama ke salat kang 5 waktu ma'al imami sartani imam. Malaikat Jibril pengen jadi anak turunan Nabi Adam. Kenapa? Satu perkara yang pertama adalah pengen sholat berjamaah bersama imam. Nah kita yang ada di pondok tiap waktu bisa sholat berjamaah. Wong malaikat saja pengen berjamaah, kita kok jangan jadi manusia nggak mau berjamaah. Naudzubillah. Makanya apa? Ayo semangat jamaahnya. Siap? Insya Allah. Biar apa? Biar malaikatnya iri sama kita. Enak ya jadi manusia bisa sholat jamaah, enak. Yang kedua, wa mujalasatil ulama, lan jejagongan karo ulama. Tuh, kita tiap habis tarawih, habis maghrib ngaji sama guru kita Abuya, itu namanya mujalasatil ulama. Duduk bersama dengan ulama. Malaikat itu jagongnya tok jago loh, nggak ngaji loh, cuma duduk bareng. Kayak kita biasa jagongan sama guru kita sama Mang Oyim, itu luar biasa. Malaikatku pengen mengkono. Nah, kita tiap hari bisa jamaah sama kiai kita, bisa duduk bersama para guru-guru kita, luar biasa. Yang ketiga, wa iyadatil marid, lan ngunjungi atau niliki wong sakit. Malah sing paling enak nonggoni wong sakit. Wong sakit enak sing nonggonine enak. Nah, enak dari wong sakit, niliki wong sakit. Enak jadi pengunjung orang sakit, enak jadi orang sakit. Enak jadi pengunjung orang sakit. Wong sakit sih panganan akeh mangsa dipanganan beli. Si ngunjungi wareg. Nah, awamane si nonggoni wah paling wareg wis. Paling enak nonggoni wong sakit. Pura-pura bae nawari, pengen mangan apa? Gawe susu ya. Mau kin si pire pengen dipangan beli, dibuka ya dibuka, disigar ya disigar, dibelah ya dibelah nih. Tuh pahit wis go sirap iya wis ora apa-apa. Pengen mangan roti beli, ya roti tawar, pakai susu ya pakai susu. Ya tembe dicokot, di pahit wis go sirap iya kabeh tak iya. Setiap mana wong teko nggawa roti, nggawa susu, nggawa buah-buahan, sing mangan siapa? Sing nonggoni. Sing sakit mangan beli nyicipi be pahit. Malah napa? Malaikat tuh pengen niliki wong sakit, wong niliki wong sakit ku enak. Batine akeh. Nah, gawe susu ora dinung sing nonggoni. Ana buah-buahan sing mangani siapa? Sing nonggoni. Makanya mimpi kita ki, ngerti mimpi kita. Mamah kita. Hari kita lagi sakit ya, pura-pura eman, cung. Main mangan lauk apa cung? Ayam. Mangan lauk apa cung? Bakso. Mangan lauk apa cung? Iya. Lagi sakit ya. Tawari sing enak-enak. Rada-rada. Padahal ada orang sakit ku cakep mah rasane pahit ya. Wong lagi cangkem bilang tawari sing enak-enak. Ya kan? Tapi giliran sampean pada waras. Mah, lauknya ayam sih mah. Ayam. Mah, beli seblak sih mah. Seblak. Tapi giliran kamu sakit, ayo cepet sembuh nanti beli seblak lagi. Ayo. Ya kan? Apa yang pertama? Kenapa malaikat Jibril pengen jadi bagian daripada anak turun Nabi Adam? Yang pertama pengen sholat berjamaah. Makanya ayo yang rajin sholat berjamaah sebisa mungkin sekuat tenaga kita. Yang kedua apa? Pengen duduk bareng sama kiai atau sama ulama. Artinya apa? Kalau ngaji yang rajin, jangan males. La takun kaslanan. Jangan jadi orang males. Akan tapi jadi apa? Kun mujtahidan. Jadi orang yang rajin. Kun nasyiton. Ya, jadi orang yang rajin. Harus perhatikan, ada di dalam satu syair, satu bait di kitab Imrit itu, la tarum ilman wa tatrukat ta'ab.
Kau tidak akan bisa mendapatkan ilmu kalau ketika kau meninggalkan kelelahan. Ayo yang semangat ngajinya. Walaupun capek, pegel, nggak enak, lagi puasa, ayo semangat. Biar kita mendapatkan ilmu. Ilmu tidak akan bisa didapatkan tanpa kerja keras, tanpa semangat yang keras. Orang kaya aja kerjanya harus keras kan? Ya enggak? Orang Cina tuh kaya-kaya kan? Kenapa? Karena dia giat kerjanya. Jam 8 buka toko sampai sore. Kamu juga kalau pengen mendapatkan mumpung di pondok ngajinya yang rajin. Nanti kalau sudah menjadi mutakharrij jadi alumni pondok, waktu ngajinya tuh sempit. Waktu ngajinya apa? Sempit. Kecuali kamu masih di dalam terah dakwah. Ya kalau kamu masuk PT, kalau kamu kerja di pabrik-pabrik, kamu kuliah, kamu kapan ngajinya? Masih mending kalau kamu pulang ke rumah ngurusin DTA, ngurusin TPP, di jalan dakwah, ngurusin majelis. Enak kamu masih bisa ngaji. Ya kalau kan jalannya beda-beda, ya enggak? Nah, terus yang ketiga apa tak? Wa iyadatul marid. Yang senang ngunjungin orang sakit. Nah kalau di pondok kalau ada temennya yang sakit jangan hanya ditanya tok. Kenapa? Ya saya lara, mumet. Ya wis. Kadang ada santri-santri yang begitu ya. Ketika temennya lagi sakit tuh tanyain, sakit apa? Pengelara. Sarapan durung. Durungin obat durung. Durung ya wis. Begitu doang. Ditinggal. Malah kadang ada yang nanya, "Jika kayak kenapa kayak?" "Wah, lagi mumet, manastis." "Ya kenapa kayak?" "Tipes." "Kayak kenapa?" "Jilat maling mati." La ilaha illallah. Ketika ada temunya sakit itu segera kita laporan kepada pengurus ya, diobatin. Kalau butuh diperiksa. Kalau butuh dibawa ke puskesmas, dibawa ke puskesmas. Kalau butuh siaran ya siaran gitu. Kan tergantung kebutuhannya ya. Yang keempat, wa tasyi'il janazah. Lan ngiring-ngiring wong mati. Oh, wa tasyi'il janazah. Nah, ngintil wong mati kah? Ngiring wong mati kah? Malaikat ku seneng lah sampean bakal wong mati ku seneng ya. Kecuali zaman saya kecil, kalau waktu saya kecil kalau ada orang mati tuh takut lihatnya dari jendela rumah, alah mau mati. Yakin sih beli, ya. Yakin sih ada mau mati malah ndeleng, malah lagi ngadusin ndeleng. Ya. Paling enak mau mati dari mau mati sakit kan. Jadi nyanyian sing mau mati bakal nunggang katil goro. Nyanyian itu tidak berlaku bagi zaman akhir. Nah, mau sakit mau mati pada nunggang mobil aja. Mau ambulan sih. Ning kota enak bisa ning kota. Katile beli gotong beli, didorong ngono. Ana rodane ka katile. Subhanallah alhamdulillah. Bakal mandek didorong maneh. Enak kan dengan katilku ya? Enak nih. Yang bukul. Ana musiknya sih la ilallah. Jadi bakal mau mati sebisa mungkin kita melu ngiring. Kenapa? Malaikat pengen mengkono. Nah kita sudah di manusia bakal mau mati ya melu. Menjadi saksi bahwa dia adalah orang baik. Yang keempat, yang kelima, wasak yilma. Yang kelima adalah lan ngombeni banyu. Ngombeni maknanya bisa dua. Ketika ada orang kehausan kita kasih minum. Ketika ada air yang tersumbat di saluran kita buka. Wah itu kesukaannya guru kita tuh. Abuya itu selalu mengambil sesuatu yang menyumbat air-air di solokan. Luar biasa. Sakyul ma. Itu bisa maknanya dua. Bisa diartikan ketika ada orang haus kasih air. Lah ini kamu lagi buka puasa. Nah, ketika mau buka puasa ayo kita kasih. Kita bikin minuman yang enak. Nah, kalau buka puasa tuh minumnya jangan yang sasetan tuh, botolan tuh. Hubung santri minumnya sasetan. Apa minumnya teh jus? Wah nggak keren banget. Buka puasanya teh jus. Watuk gue. Kali-kali yang keren lah. Buka puasanya apa? Campolai plus susu. Wah. Buka puasanya apa? Fanta plus apa? Ringso. Sakyul. Makanya orang-orang dulu perhatikan.
Orang-orang kita bangsa Indonesia dulu, setiap rumah pasti di depannya ada apa? Gentong. Nah, pasti di depan rumahnya ada gentong. Biar apa? Setiap ada orang yang lewat kemudian dia merasa haus, gampang tinggal nyidup. Makanya dulu di Asigur ada gentong ajimat. Gentongnya ada tulisannya, yang dure pinter, sugih. Silakan tulisan goblok. Ini kan ada gentong ya, Teling duran tulisannya kak pinter, oh bakal nginungki berarti pinter, sugih, sehat, tambah siji maning goblok. Itu wair luar biasa. Nah, dulu makanya di makam-makam para aulia ini rata-rata ada gentong. Ya kamu kalau ziarah di makam Sunan Gunung Jati kan sambil wudhu sambil minum mengharapkan barokah. Nah, itu malaikat ini. Terus yang kedua, yang selanjutnya. Tadi yang berapa? Yang kelima, yang keenam. Wasulhi bainal itsnain. Lan ndamayaken ing antarane wong loro. Lanjutaken dikit ya. Wa ikramil jari lan mulyakan tangga wal yatim lan yatim. Fahris maka nemen-nemen sira ala zalika ing atas mengkono-mengkono sabah soal. Mau sing keenam, ya. Yang keenam apa? Mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Oh, mulane bakal wong buletku. Lagian dipisah. Seneng malaikatku bukan wong bulutku seneng dulu seneng wong bulut seneng misai. Barang sira beli dari malaikat senengnya malah ngadu. Ayo kagian. Maju. Si Gemuju ngerasa, oh apa mani melu bantu nih. Sirane nakal temen sih. Aja nakal. Mau gulet cuma mana bocah emi gulet wong loro ya. Bocah cilik gulet wong loro. Ira sing gitu dudu malah misah. Aja nakal, sudah nakal jewer, mau sing jewer ya mal, sudah melu-meluan sih. Bature sing teka maning apa, aja ribut, santri gulut, orang gulut, kaplok man, sudah melu ngaplok tojong man. Segera dipisah. Ketika ada orang bertikai segera dipisah. Aja ditambah. Yang ketujuh adalah Pak, menghormati tetangga dan anak yatim. Ya, anak yatim kusi anak bocah yatim kusi melas. Bocah yatim sing durung balik ka. Wah bocah yatim kusi jelas. Terus karo tangga kusi eman. Dimuliakan. Aja engko ning omah ayame tanggane berisik bae kuluruk diracuni. Mau sampean nduk umahnya, ning pinggir umah sampean ku ning pinggir jendelane ka anak kandang ayam. Unggal jam 2 ku kaluruk, berisik ayam. Kalau ayam tanggane pas esuk dipancing, dipakani karo segane ana racun ya. Karo tetangga sing baik. Biasanya bocah lanang ku sering ada bocah lanang ku ning pinggir umah desa ka manuk darah ka. Mati manuk darah. Iya, bulan puasa aku paling sering wis dolanan darah, manuk darahnya tanggane. Pokoknya mancing, alhamdulillah. Dikurung 2 minggu, or balik-balik. Ayamnya tanggane diserampang, sembelih. Loh lihat, kalau tanggane sih mulyakan, mau tanggane wiwitan jambu bakal pengen yang ngomong oli beli, oli. Emang kok menak dewek, menak dewek juga siji aja kabeh karo wiwitane. Apa diulangi maning malaikat Jibril pengen jadi kayak anaknya manusia, kayak anaknya Nabi Adam itu karena 7 perkara. Yang pertama apa? Salat jamaah. Yang kedua duduk bersama para alim ulama. Yang ketiga mengunjungi orang sakit. Yang keempat mengiringi jenazah. Yang kelima mengalirkan air atau memberikan air terhadap orang yang kehausan. Yang keenam mendamaikan 2 orang yang sedang bertikai. Yang ketujuh menghormati tetangga dan anak yatim. Maka kata Rasulullah, fahris dzalik, jaga itu semua. Kamu kalau tidak bisa melakukan 7 itu salah satunya kamu istiqomahkan. Ya. Dan mungkin kita tiap hari bisa melakukan itu apa? 2 perkara apa? Yang setiap hari kita akan ada sholat berjamaah dan duduk bersama guru-guru kita. Makanya jagungan karo kiai ku sing seneng. Ya Ali, ya Ali.
Ali sholli salat sapa sira bilailing dalam waktu bengi walau kahal bisyatin lan senajan sak mangsa ngepoh wedhus fal musolli mangka utawi wong kang salat bilailing dalam waktu bengi ahsanu iku luwih bagus wajhan apane raine. Salatlah malam walaupun hanya 2 rakaat. Salat malam. Makanya kalau kita ini nggak terbiasa bangun malam, solusinya gimana? Solusinya adalah setelah sholat isya kita jangan langsung keluar, tapi langsung melanjutkan sholat ba'diyah isya disusul dengan sholat hajat. Biar apa? Kita termasuk daripada orang yang melakukan sholat malam. Ada beberapa cara biar kita sholat malam. Termasuk kita akan dianggap sholat malam apa? Ketika kamu melaksanakan sholat isya, selesai sholat isya kamu niat, ya Allah, nanti saya subuh pengen jamaah. Kau akan hitung sebagaimana kau semalam suntuk melek beribadah. Tapi niat. Habis sholat isya kamu niat, ya Allah, saya niat sholat subuhnya berjamaah. Dihitung walaupun kamu subuhnya kesiangan, kau seakan-akan melaksanakan sholat malam suntuk. Enak nggak? Modalnya apa? Niat. Tapi aja niat tinggal dina mengkonon bae kacau melas malaikatnya. Nah, apalagi kamu bisa melaksanakan. Di dalam wasiat ini apa? Orang yang terbiasa melaksanakan sholat malam, wajahnya ahsana wajhan. Wajahnya akan menjadi baguslah wajahnya. Enak lah pokoknya. Nerangnane angel. Rayeku ya enak dideleng, Mas. Makanya kalau kita ngelihat kiai-kiai itu enak. Kenapa? Karena pasti beliau-beliau itu kalau malam itu bangun, mendoakan santri-santrinya, mendoakan umat, mendoakan negara, mendoakan dunia, pasti itu. Karena setiap kiai bangkit kemudian malam sholat, pasti kiai akan mendoakan Rabbana firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma gfir ummat sayyidina Muhammad. Pasti. Apalagi kiai kita pasti mendoakan apa? Allahumma ij'al auladana wa talamidana ya min ahlil ilmi wal amali wal khair. Luar biasa. Pasti kiai kita setiap malam mendoakan kita sebagai siapa? Sebagai talamidnya, sebagai murid-muridnya, sebagai santri-santrinya. Biar apa? Menjadi ahli ilmi dan ahli orang yang melakukan kebaikan. Kita setiap malam didoakan, bahkan setiap habis sholat kita dengarkan doa guru kita. Setiap habis sholat pasti beliau membacakan doa buat siapa? Buat kita. Lah kita yang didoakan setiap waktu oleh guru-guru kita, ayo berubah menuju jalan yang baik, menuju jalan ilmu. Dengan apa? Ngaji yang rajin. Gitu loh. Jangan kiainya kita doain, kitanya nggak belajar. Oh, pinter, tenang dengan kiai kita loh. Ya enggak? Nah, enak nggak kita di pondok ini? Enak nggak? Enak. Enak kita itu punya kiai itu enak. Makanya nanti kita semua nanti kalau di akhirat itu ngintil semua. Mana nanti kamu kalau semua di akhirat kemudian kamu digiring sama malaikat masukin ke neraka langsung protes. Enggak apa-apa diajak kulit malaikatnya. Beli loh. Bisa dibeli sih kamu. Orang kecembayang beli kita ke manjing kelompok siapa? Oh, kelompok Asyhur. Ketuanya siapa? Oh, abuya kau sorban kau. Temenan. Ini buktinya kau anak apa? Karcis. Anak kwitansi pembayaran uang itu stempelnya Asyhur. Nah, kita ini akan kelompok nanti kita akan bareng-bareng kumpul arak-arak yaumul jum'ah yaumul utla. Nah, kalian yang geser mau menuju neraka akan ditariki satu-satu. Mene. Kesini. Kamu bukan golongan itu. Jadi nanti kamu bisa akan berdebat dengan para malaikat. Nah. Apa? Sholat malam. Belajar ya. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan sholat malam. Apalagi bulan Ramadan, mudah-mudahan tarawihnya kuat. 20 rakaat aja tekane pas derat maning 2 rakaat maning pragat demi teka. Usolli sunat tarawih 2 rakaat. Allahu akbar. Salam witir bubar. Kadang tekane pertama sponjore 8 rakaat.
Ana sing mikir bener beli. Sembayang kaya yo tekane pertama tekane. Tapi giliran tarawih di rakaat Allahu Akbar jabung. Aduh, pegel. Hari ini umat sih sejen maning hari ini umat kayak. Ayo nanti sok pasti kamu pada praktek di rumah. Mau tarawih tuh kayak ya, mah. Sanggup mah. Mundi tarawih, main tarawih tapi jajan. Tarawih mah habis tarawih kan nanti mampir. Mampirnya tuh bukan habis tarawih kalian tuh rata-rata. Dari rumah menuju masjid belok di warung. Sing nyeblak-nyeblak, sing rujak-rujak, sing jajan kerupuk-kerupuk, sing jajan nonggoni komat durung, komat mbek komat. Sembayang isane suwe. Ya kan? Witir. Mangkat. Anjukan sampai sembayang Allahu Akbar takon. Tarawih beli. Tarawih mah. Berapa rakaat? Enggak tahu. Mumpung bulan puasa termasuk sholat tarawih adalah sholat malam. Yang kuyat semuanya. Allahu Akbar. Nambah tarawih enggak? Tarawihnya full enggak? Dan sholat tarawih itu dianjurkan berjamaah. Nah, lanjut. Ya Ali. Idza kabbarta tatkala takbir sapa sira li salat karena salat. Fafarrij maka benggangaken sapa sira asabiaka ing pira-pira drijinira. Iki wasiate Kanjeng Nabi ni Sayyidina Ali ketika salat. Warfa lan ngangkat sira yadaika ing tangan lorone sira. Had hale amrin wa min kibaika apa kinarane? Pundak. Nah. Wa idza kabbarta lan kalane takbir sapa sira fadok maka nyelakeun sira yaminaka ing tangan-tangane sira ala shimalika ing atase tangan kiwene sira tahta surratika ing dalam ngisor wudule sira. As perhatikan. Nah, saya contohkan. Jadi ketika kita takbir, ini wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali. Ketika kita takbir jari-jarinya itu dijembarkan, dibeber. Allah. Nah, berenang. Terus taruh tangan kanan kita di atas tangan kiri, letakkan di bawah pusar, tahta surroh. Nah, ini cara. Nah, ini kamu boleh melaksanakan boleh tidak. Jadi saya contohkan. Kan ada aliran-aliran si model. Ana sing semboyong. Serem. Apa pun semboyong karo Allahu Akbar. Ki sing saling sangar ku sing semboyong Allahu Akbar. Pen lomba pocong. Jadi Kanjeng Nabi angkat tangannya seakan-akan sejajar dengan pundak. Minimal segini, di atas juga boleh. Imam Ghazali ada di sini. Diletakkan ibu jarinya lurus dengan bawah telinga. Allah. Nah, terus taruhin ngesor. Yang paling tidak ya di bawah sebelah kiri. Ini karena posisi hati itu ada di sebelah kiri. Taruh ini. Ya sing sangar kemungkinan ini. Semungkinan sikile mentang. Wajar kan ini? Oh. Itulah aja kayak mukatisen loh. Ya oli, cuman kan ayo kita belajar menurut kayak Kanjeng Nabi. Allah. Ya aja karena sembahyang subuh. Oli, tapi kayak beli pantes loh. Mohon Allahu Akbar. Karena kok diburu. Ya. Apa? Tangannya sing bebek aja sampai mantep tanggaannya. Apa? Sembayang tangannya di jeber. Wa idza raka'ta lan tatkalane ruku sapa sira fadhu yadaika maka nyelehana sira ing tangan loro sira ala rukbatika ing atase dengkul sira wa farrij lan benggangaken sira baina aswabika ing dalam antarane pira-pira drijine ira. Bakar ruku ya contohkan lagi. Ruku taro tangane ning dengkul. Tuh, tapi tangannya di jeber taruh dengkul. Aja Allahu Akbar. Aduh. Ini olahraga. Nah, taruh ning dengkul.
Lu belajar. Belajar. Lanjut. Ya Ali, ya Ali. Asfir ngeramyang sira bisubhi kelawan waktu salat subuh. Wa sholil maghrib dan salat asiral maghrib ba'da ghiyabi dalam sawise surup. Ba'da ghiyabi syamsi dalam sawise surup sernenge bi qadri syatin kelawan sakadar ngepos. Nah, fa inna dzalika makastune mengkono mazkur min khisalil anbiya iku setengah saking pira-pira tindak-tindakane para nabi alaihi wassalatu wassalam. Ya, bakal sholat subuhku paling beli sampai engko kira-kira warna kuningnya metu. Apa? Warna kuningnya metu. Maka sholat maghrib sampai benar-benar ghiyab itu matahari terbenam. Semua itu pernah dilakukan oleh para nabi. Ya. Awas. Ceklan sisi maning. Ceklan penting, iki ceklan penting. Ya Ali, ya Ali. Ali kana tepan sira bis sholatil jamaati kelawan salat jamaah. Fa inna maqastuna salat jamaah indallahi ing dalem sandinge Allah kamasyika ilal haji. Iku kaya mlakune sira ilal haji maring haji wal umrah lan umrah. Nah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ali, salatlah berjamaah. Karena sholat berjamaah disanding Allah, menurut Allah, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana jalannya orang yang sedang melakukan haji dan umrah. Masya Allah. Enak gak? Oh, berjalan dari kamar menuju masjid kaya-kaya mau melakukan ibadah haji karo umrah. Enak gak? Enak. Maka jangan malas jamaah, yang rajin jamaahnya. Nah, yang rajin jamaah. Nah, orang jamaah itu seakan-akan dia sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Wa ma yahrisu ala sholatil jamaah, wa ma yahrisu orang nemen-nemen ala sholatil jamaah yang dalam sholat jamaah. Wa ma yahrisu orang nemen-nemen ala sholatil jamaah ing atase sholat jamaah illa rajulun kejaba wong mukmin kang mukmin qad ahabbahu kang teman-teman demeni ing rajul sapa Allah Gusti Allah. Wa ma yazhadu lan ora zud fiya ing dalam jamaah illa munafiqun kejaba wong munafik qad kang teman-teman abghadad bendu ing munafik sapa Allah Gusti Allah, ya. Tidak ada orang yang mampu menjaga sholat jamaah kecuali dia adalah seorang mukmin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah mencintai, apapun yang kita minta pasti akan Allah kasih. Ya enggak? Yang namanya cinta kok. Yang namanya orang mencinta itu angel kan? Kayak orang tua kita sama kita, ya kan? Saking cintanya sama anaknya itu luar biasa. Nah, kalau ada bahasa orang alay begini, kalau cinta melekat tembelak rasanya coklat. Allah kalau sudah cinta dengan seseorang, apapun yang kita minta, jangankan kita minta, belum minta saja sudah dikasih. Saya sering mengibarkan begini, kayak orang ayo demen, kawang demen ya, ulang tahunnya beka, meru, ulang tahunnya 20 dinamani nggak ditulisi beka, min 20, min 19, min 18, min 15, terus min 1. Saking demen nek ngaduk sabun di urat-urat sabun. Nah, kan beda sajian orang yang mencintai ketika bikin nasi goreng itu saja. Ada wong demen sih gawe nasi goreng kayak endoke digawe lope, endoke. Pecau, pengalaman-pengalaman. Nah, bagus. Kadone bagus, wong demen. Are wong ora demen sih wong naik ngoira. Ya kan? Bolunya dibikin, ya enggak? Liline, wah. Karena Pak, cinta. Makanya Pak, kalau kalian kita semua pengen dicintai sama Allah Subhanahu wa taala, jagalah sholat berjamaah. Mumpung di pondok, sekali lagi mumpung di pondok, jangan sampai menyesal kayak kita ini waktu di pondok jarang berjamaah.
Makanya di rumah wajib. Mau tidak mau harus berjamaah. Nah. Pokoknya pulang dari sini, kamu liburan nanti, balik ke rumah. Jangan jauh-jauh dari musola, jangan jauh-jauh dari masjid. Buktikan bahwa kamu itu anak santri. Pulang dari sini, ketika kamu nanti puasa ngisi masjidnya, habis tarawih jangan langsung pulang, ikut tadarus. Temenin teman-teman orang-orang yang di kampung itu tadarusannya. Mati mental. Ini suaranya nggak enak, orang apa-apa. Sing enak ya kaset. Sing enak apa? Kaset. Malah di sini ada keterangan. Perhatikan. Ada satu keterangan begini. Qala alaihi salatu wassalam, salatul rajuli ma'al jamaah khairun min salati arba'ina sanah fi baitihi munfaridan. Ada keterangan demikian. Salatnya orang berjamaah, salat berjamaah itu lebih baik daripada salat 40 tahun di rumah sendirian. Masya Allah. Bukan lagi perbandingan sholatul jamaati afdhalu min sholatil fadhi bi sab'i wa 20 darajah lagi, bukan. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian dengan 27 derajat, bukan lagi itu, tapi perbandingannya sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat 40 tahun sendirian di dalam rumah, gak ada apa-apanya. Satu sholat berjamaah enak. Saya ulangi lagi, enaknya sholat berjamaah apa? Enaknya sholat berjamaah itu pasti ada diterimanya. Andaikan imamnya ditolak, nggak diterima, pasti akan ada yang diterima. Karena apa? Ada makmum yang diterima. Andaikan makmumnya semua ditolak, satu imam diterima, semuanya akan diterima. Andaikan imam dan makmumnya pun ditolak, akan tetap diterima karena dilakukan dalam keadaan berjamaah. Enak. Jadi sudah ada jaminan pasti diterima. Kalau sholat sendirian nggak ada jaminan. Kalau sholat sendirian tuh nggak ada jaminan kita diterima. Apa jaminan kita? Kemarin sholat dewe kan di kamar, wah. Apalagi sholat di kamar sendirian, pasti kegoyonan di batu-batu ira. Asli, yakin asli. Bukan pengalaman, bukan. Yang bakal batu lagi sembahyang dengar lemari kayak sejadahnya kan diputer kan. Mending sejadah tok sing muter. Wah, kan melu muter keding. Sing sembahyangnya pura-pura khusyuk, anggere mana lah. Yang kadang lagi sujud dipai sapu je. Ning tempat sembahyang ning ngarepe langkah sejadah dipai ceting je. Yang kadang ini saya pengalaman di pondok, waktu lagi sholat berjamaah, sholat dewe kan di kamar ya, lampunya mati, rayi dicoret-coret, ya Allah ya Rabbi. Ini sholat jamaah, bahkan sholat berjamaah guyonan itu masih diterima, bu. Guyonan itu masih diterima, enak bu, enak. Jadi tak ulang lagi, ini satu keterangan sholatul rajuli ma'al jamaah khairun min sholati arba'ina sanah fi baitihi munfaridan. Sholat berjamaah itu lebih baik daripada sholat 40 tahun di dalam rumah sendiri. Ya, walaupun kamu kalau ketinggalan jamaah di masjid, jamaah di kamar enggak apa-apa. Ya Ali, ya Ali, ahabbul ibad utawi luwih demen-demene piro-piro kaula hamba ilallah ta'ala maring Allah ta'ala abdun iku hamba sajidun kang sujud yaqulu kang ucap sapa abdun sajid fi sujudi dalam sujudi abdun apa ngucap rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allah akan lebih mencintai seorang hamba yang
Ketika hamba itu sujud, kemudian dia membaca di dalam sujudnya, Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Paling tidak ketika kamu sujud terakhir nih, kamu sujud terakhir, baca doa Rabbi inni dzalamtu nafsi faghfirli dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau di dalam hati ya jangan ngomong, tapi kalau bahasa Indonesia jangan ngomong di dalam hati. Ya Allah, saya banyak dosanya ya Allah. Gitu ya. Nah, pokoknya kalau sujud terakhir kamu minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, semoga saya bisa sujud istiqomah sampai di akhir hayat kami. Bisa? Insya Allah. Dan mudah-mudahan siapapun yang berdoa begitu, mudah-mudahan matinya kita kelak dalam keadaan sujud. Enak enggak? Enak. Allahu Akbar lagi sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya Allah, mudah-mudahan saya istiqomah sujud sampai akhir hayat. Tiba-tiba datang malaikat Malik, wis sakian. Iya. Padahal sudah nawar engkau dikit. Enak enggak? Enak enggak? Kamu lagi sholat mati, enak enggak? Enak, enggak bakal ditanya lagi. Andai kan kamu ditanya sama malaikat, malaikatnya sini kepret. Man robuka, mati bilang sujud, man robuka. Aja takoni maning. Masa lu lagi sujud takoni, man robuka, siapa Tuhanmu? Ya, sampai kan jawab. Gak usah nanya malaikat, saya matinya lagi apa tadi? Sujud. Ada sujud lagi apa? Nyembah Allah. Ya wis. Takon maning. Pengen debat karo kita, ayo debat. Makanya kan sering ada guyon dulu. Ketika malaikat ditanya sama seorang ahli nahwu, namanya siapa? Yo, Al-Imam Shibawe. Ketika Imam Shibawe ditanya, "Man rabbuka?" Apa jawaban Imam Shibawe? Malaikat kok dikit sebelum kita jawab. Apa namanya? Ahsanul ijabah bis-su'al. Sebaik-baik pertanyaannya, sebaik-baik jawaban adalah dengan pertanyaan. Sebelum saya menjawab akan saya ajukan pertanyaan apa kata malaikatnya. Man itu kalimat apa? Isim fi'il tak huruf. Malaikat takon isim fi'il huruf. Blong. Malaikat garu-garu kendas. Kalimat apa ya? Isim tak fi'il tak huruf ya? Wah. Dari Imam Shibawe, sebelum saya jawab mana kulit ini jawabannya. Ini banyak sekali. Banyak cerita-cerita demikian. Termasuk siapa? Abu Nawas. Abu Nawas ketika ditanya sama malaikat Munkar Nakir, "Man rabbuka?" Man. Apa ente man? Ente siapa? Saya malaikat Munkar Nakir. Ente mau apa? Mau nanya. Kamu disuruh sama Tuhan suruh ngapain? Nanya orang yang baru mati kan? Iya. Loh saya? Kamu Abu Nawas kan? Iya. Lihat kain kafannya sudah rusak. Berarti sudah lama matinya. Anda telat, malaikat kok telatan. Balik. Diusir sama malaikat. Saya tanya balik. Enak enggak? Enak. Abu Nawas kok dilawan. Nah, orang kebo sudah mati dikasihkan lele. Cemplungin ke laut. Ngomong, itu kebo saya gede banget tuh. Dijual harganya mahal, yang beli raja. Ketika beli, kebonya ditarik, mati, isinya lele. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika ditanya sama malaikat, "Man rabbuka?" Jawabnya tegas, "Allah." "Wa man nabiyuka?" Siapa nabimu? "Muhammad." "Wa ma imamuka?" "Wa ma kiblatuka?" "Kiblatku Ka'bah." Ketika sudah ditanya semua, lulus semua pertanyaan Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Munkar Nakir pamit, "Saya mau pamit." "Nanti dulu." Pamit. "Saya mau nanya sama kamu. Kamu kenal saya enggak?" "Enggak kenal." "Wah, malaikat enggak kenal." "Saya adalah Umar bin Khattab, kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Galak Sayyidina Umar itu. Makanya kamu nanti kalau ditanya sama malaikat Munkar Nakir, karena kamu santri ad-dauli, ketika tanya man rabbuka? Allah. Istigad. Jawabannya pakai bahasa Inggris. Nanya malaikat, "What is your name?" Makanya bahasa Inggris lagi. Pokoknya malaikat nanya pakai bahasa Arab, kamu jawab pakai bahasa Inggris, biar muter malaikat. Apa iki? Ketika malaikatnya nggak bisa jawab lagi, ngomong, "Nanti kamu balik ke dunia belajar dan intensif." Nah, ini guyon saja guyon. Apa? Ketika kita sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala agar kita dicintai sama Allah, di dalam sujudnya kita baca Rabbi inni dzalamtu
nafsi faghfir li dzambi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau enggak bisa doa demikian, di dalam hatimu ngomong, ya Allah saya ini banyak sekali melakukan kesalahan, dan ya Allah semoga sujud saya adalah sujud yang bisa menjadikan saya istiqomah sampai akhir hayat saya bisa sujud dalam keadaan berjamaah. Sehingga apa? Ketika kita nanti dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, enak dalam keadaan sujud. Dan mudah-mudahan nanti di antara kita semua ada yang mati dalam keadaan sujud. Amin. Saya juga enggak apa-apa lah, enak. Lagi sujud, tapi jangan sekarang, jangan. Nanti. Nah, apalagi kalian nanti masih jomblo lah. Paling keren. Dan pertanyaan terakhir sama malaikat itu ada pertanyaannya gini. Siapa jodohmu? Jomblo malaikat. Wah, keren. Orang jomblo itu menes dibully di dunia dan akhirat. Ya Ali, ya Ali. Alaikan tepana sapa sira salat duha bi salati duha kelawan salat duha fis safarin dalam waktu lelungan wal hadar lan ing dalam waktu menang. Fa inna makastuhune kelakuan yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat yunadi maka ngundang sapa munadi wong kang ngundang min fawqi syarafil jannati saking mulia-muliane swarga. Ainal ladzina kanu yusalluna duha udkhulu min babid duha bisalamin aminin. Aina ing dalam endi itu wong kang akeh kanu kang ana sapa ladzina yusalluna pada salat sapa ladzina duha ing salat duha udkhulu manjinga sapa sira kabeh min babid duha saking lawang bab duha bisalamin kelawan salam aminin hale padha aman. Wa ma ba'atsalan orang utus sapa Allah Gusti Allah min nabiin saking nabi illa kajaba wa amarahu lan dawu sapa Allah ing nabi bi salatid duha kelawan salat duha. Oh, makanya alhamdulillah kita mondok di Pondok Pesantren Asyhar diharuskan melaksanakan salat duha, dan mudah-mudahan kita nanti bisa masuk ke surga dalam lawang duha. Ingat, ketika kalian melaksanakan sholat duha, orang yang istiqomah menjalankan sholat duha, nanti di yaumil qiyamah, nanti di hari akhir akan ada malaikat, yang malaikat itu berasal dari ujungnya surga. Dia akan teriak-teriak, malaikat itu akan teriak-teriak. Apa teriak-teriaknya malaikat itu? Ainal ladzina kanu yusalluna duha. Mana orang-orang yang dulu di dunia yang melaksanakan sholat duha? Dipanggil kita ini sama malaikat. Enak nggak? Enak. Kita ini jaminan surganya banyak. Dengan melaksanakan sholat duha saja kita sudah dipanggil sama malaikat. Ainal ladzina kanu yusalluna duha. Maka kamu beruntunglah mondok di Pondok Pesantren Asyhar ini, yang apa? Di dalamnya ada kegiatan yang dimana diharuskan menjalankan sholat duha. Moga-moga dengan berkahnya ini kamu nanti di akhir ada yang manggil oleh para malaikat. Mana orang-orang yang dulu di dunianya rajin melaksanakan sholat duha? Udkhulu min babid duha. Masuklah kalian ke surga di pintu di pintu duha. Jadi pintunya surga nanti ada 8 pintu. Di antara pintu itu ada yang khusus bagi orang-orang yang menjalankan sholat duha. Udkhuluha bisalamin aminin. Enak nggak? Enak. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjalankan sholat duha. Nah, dibiasakan bangun tidur sholat subuh, nanti kalau yang tidur lagi bangun tidur langsung sholat lagi, nyambung sholat duha. Bisa ya, insya Allah. Nah, kalau sekolah sudah aktif dibiasakan kalau istirahat atau sebelum sekolah kamu sholat duha. Nah, kami juga ketika di rumah, alhamdulillah, ini cerita saja, ketika mau berangkat ke pondok ini sholat duha dulu. Hari-hari biasa nggak bawa sholat duha dulu. Ya. Kalau semua lupa sholat duha, di jalan saya lupa sholat duha, saya balik lagi ke rumah. Sholat duha. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, biar apa? Nanti kelak kita akan dipanggil oleh siapa? Malaikat yang menjaga surga. Untuk apa? Masuk ke dalam pintu babud duha bisalamin amin. Jadi nanti ada kelompok-kelompok sendiri, enak. Nanti kalau kamu sudah masuk ke dalam surga pintu babud duha itu, kamu ngomong sama malaikat, malaikat surganya pindah sih, kemana? Ya pindah. Jadi kamu keliling enak, pindah. Oh, jalan-jalan ke surga enak nggak? Amin Allahumma amin. Yang penting istiqomah, insya Allah. Makanya alhamdulillah kita ini
hidup di pondok pesantren yang dimana di dalamnya ada program diharuskan sholat duha. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan apapun amal kita akan dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Nanti orang-orang santri-santri asghar, ainal ladzina kanu yusholluna duha? Na'am, bala, ya saya. Dan nanti di akhirat nggak bisa bohong. Ente ngaku-ngaku kita malaikat beli rokat duha, tendang ya iya. Akan dengan sendirinya akan berjalan sampai diantar di depan pintu surga. Monggo masuk. Wah, enak njero di lawang surga. Bayangkan angel lah. Ya kan, azwajum mutahharah. Wadone wayu. Lain kena lakan. Diibaratkan bidadari itu saking cantiknya putihnya bidadari itu, kalau diibaratkan kalau minum kopi katon kopinya boyor. Saking apa aku? Putih. Ning kene sih raya putih sikile ireng. Waning ana sing raya wadon sikile lanang. Gila nih. Siji maning. Ya. Siji maning. Dan terakhir. Ya Ali min karamatil mukmin, iku setengah saking kramate wong mukmin, kemuliaane wong mukmin. Zaujatun utawi duwe bojo, duwe pasangan. Muwafiqatun kang cocok serasi. Wassalatu lan salat jamaatan hale jamaah wajiron lan pira-pira tangga yuhibbunahu kang pada demen sapa jiron ing mukmin. Di antara kemuliaannya orang mukmin, awas lu. Di antara kemuliaannya orang mukmin kata Rasulullah SAW kepada Sayyidina Ali, yang pertama adalah dia memiliki pasangan yang serasi. Dia pacar. Dia pacarku sing serasi aja sing enek iki ka. Cocok. Jangan berbeda pendapat. Nah, cocok. Wadone ayu lanange ganteng. Wih pas teman. Wadone ayu lanange besok, masya Allah. Fitnah. Pokoknya mbak ciri-cirine wong wadon sing ayu lanange besok pasti bakal jalan-jalan kondangan orang digawa. Lamun digawa taruhin ning parkiran. Lanange dino. Pada bae wong lanange ganteng, wadone besok aduh. Yakin aja. Tapi harus sadar diri. Rayu burak-barik. Minimal apa? Kita punya pasangan yang serasi dalam fisiknya, serasi dalam pemikirannya, serasi dalam jiwa dakwah. Nah, itu yang pertama. Ya, artinya apa? Wong mukmin iku kudu duwe pasangan. Kene sih ya aja. Nah, kudu duwe pasangan. Sing keloro salat berjamaah. Wong jamaah ku wong mulia. Mudah-mudahan kita kabeh bisa jamaah. Terus wajiranun yuhibbunau, punya tetangga yang saling mencintai. Kan ada tetangga sama tetangga sing recok ya. Anak beli akeh. Nah, tapi ketika kita punya tetangga saling mencintai, ketika kita bisa bersolat berjamaah, ketika kita punya pasangan yang serasi, makanya saya sering mencontohkan, contohlah kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Seperti siapa? Seperti guru kita. Kalau seperti Kanjeng Nabi terlalu jauh, seperti Abuya aja lah. Terlalu jauh. Kalau Kanjeng Nabi terlalu jauh, kayak Abuya aja lah. Ya enggak? So sweet kan? Sweet. Saya ceritakan so sweetnya Sayyidina Ali lah. Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah Zahra. Suatu ketika Sayyidina Ali minta sarapan sama Fatimah. Ketika Sayyidah Fatimah bikin sarapan, kemudian mohon maaf, sarapannya itu mungkin rasanya keasinan. Itu hebatnya jiwa Sayyidina Ali sebagai seorang suami ketika makan sarapannya asinan. Apa ketika Fatimah nanya, wahai Sayyidina Ali, wahai suamiku, rasanya apa? Lamun sirat takone kaya kowe,
Apa pakai pangan debek? Tapi apa? Hebatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan belas cinta kasihnya kepada Sayyidah Fatimah. Enak Fatimah, insyaallah enak banget makanannya. Dan lebih enaknya wahai Fatimah, andaikan kita makan bersama saja. Wow, boleh, boleh. Ketika Sayyidah Fatimahnya ngambil sesendok mungkin dimakan, langsung tersenyum. Enak ya, enak Fatimah, insyaallah. Romantis enggak? Lu romantis tuh. Romantis kan? Romantis. Jadi kamu kalau pengen punya hubungannya romantis, pelajari kisah-kisah romantis. Bagaimana romantisme Sayyidina Fatimah yang kemarin kita tawasul. Dan saya cerita dikit ya sebagai penutup. Nanti kita besok belajar tentang faslun fis besok. Ini cerita biar kamu itu semangat, punya bahan cerita banyak. Dulu ketika Sayyidah Fatimah ingin dilamar, ya, ada seseorang yang datang kepada Sayyidah Fatimah Zahra namanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, Sayyidah Fatimah dan Sayyidina Ali itu dulu dua sepasang yang saling mencintai dan tidak ada orang yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Beli geger kayak sakinya kan, kalau ada benar tulis upload di Facebook kah? Mungkin nama Facebook. Tidak ada yang tahu hanya Allah. Sayyidah Fatimah setiap malam berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan sampai kau berikan Ali kepada siapapun kecuali saya. Begitupun Sayyidina Ali-nya, ya Allah, jangan kau sampai berikan Fatimah kepada siapapun kecuali saya. Tiap malam begitu. Suatu hari Sayyidina Ali kumpul dengan Rasulullah. Ada Rasulullah, ada Sayyidina Ali, kemudian datang seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar itu punya anak cantik, namanya siapa? Sayyidah Aisyah. Dinikah sama Rasul. Kata Abu Bakar, Kanjeng Nabi, anak saya sudah engkau bawa. Saya minta anakmu dong. Siapa? Fatimah. Ngomongnya di siapa? Di sampingnya ada siapa? Sayyidina. Langsung Sayyidina, ya Allah jangan, ya Allah jangan, ya Allah jangan. Aja ya Allah aja. Oh, katakan Rasulullah, terserah Fatimah. Kalau Fatimah mau, monggo. Kalau Fatimah mau, monggo. Fatimah, Abu Bakar ngelamar, pripun? Jawabannya apa? Mboten. Oh, terserah anak saya. Oh, mboten apa-apa. Iya, iya. Sayyidina Ali, alhamdulillah. Lolos. Apa? Lolos. Hari berikutnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala datang. Wahai Kanjeng Nabi, anak saya sudah kamu bawa. Namanya siapa? Hafsah. Hafsah itu dinikah dengan Rasulullah. Aku minta dong. Siapa? Fatimah. Monggo. Kata Sayyidina Ali, ya Allah jangan, ya Allah jangan. Aja ya Allah, aja. Fatimah, Omar datang memintamu. Gimana? Boten. Alhamdulillah. Selamat lolos loroh. Datang lagi hari berikutnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Sayyidina Utsman, Kanjeng Nabi, kula nyuwun Fatimah. Lho sampeyan usuli loro kok. Sayyidina Utsman itu nikah putrinya Rasulullah, dua-duanya dinikah. Siapa? Ummi Kulsum dan Ruqayyah. Fatimah, Sayyidina Utsman minta lagi, mboten. Alhamdulillah. Siapa? Sayyidina Ali. Singkat ceritanya. Singkat cerita, Sayyidina Ali, kamu nikah dengan Fatimah? Nggih. Alhamdulillah. Pas malam pertamanya, Sayyidina Ali ngomong sama Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, kau tahu saya ini pernah mencintai seorang perempuan yang pada waktu itu perempuan itu belum saya miliki. Kamu harus tahu itu. Aku itu pernah mencintai seorang perempuan yang pada waktu itu perempuan itu belum saya miliki. Jadi kamu nggak usah GR wahai Fatimah, aku dimiliki kamu. Wah, Fatimah kan langsung sakit hati. Dikira benar-benar Ali mencintai Fatimah, nyatanya tidak. Akhirnya Fatimah juga jawab lagi, wahai Ali, aku juga pernah mencintai seorang laki-laki yang dulu belum pernah menjadi milikku. Kata Sayyidina Ali ngomong,
Waduh, gagal deh. Akhirnya nanya, siapa wahai Fatimah laki-laki yang kau cintai? Kata Sayyidatina, terus siapa juga perempuan yang kau cintai itu? Ini sasib ya. Terus siapa? Kamu dulu. Enggak, kamu dulu. Kamu dulu. Enggak, kamu dulu. Siapa Fatimah? Akhirnya Sayyidina Ali ngomong, wahai Fatimah, perempuan yang aku cintai dan tidak ada orang yang tahu pada waktu itu, dan pada waktu itu belum aku miliki, sekarang perempuan itu sudah aku miliki sepenuhnya. Siapa itu? Ya engkau. Ya kamu. Kalau kamu siapa Fatimah? Laki-laki itu kepo. Cerita begitu. Jadi kamu harus banyak-banyak cerita. Orang itu harus rajin membaca. Nah, mudah-mudahan manfaat. Moga-moga besok kita bisa melanjutkan kajian tentang faslun fis shaum. Wallahu a'lam bishawab. Monggo tutup baca shalawat Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatib lima sabaqa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد حمد شاكر حمد ناعم حمد يفي نعم ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل رضا ولك الحمد بعد رضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أصل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نسألك يا الله بجاهك بجلالك بجمالك بجاهك وسلم ببركة هذا اليوم يوم الجمعة يوم المبارك ويوم استجابة الدعاء يا إلهنا يا الله بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن تقضي جميع حاجاتنا وحاجات والدينا وحاجات مشايخنا وحاجات معهدنا معهد الصغار وحاجات معهدنا وحاجات والدينا وحاجات أولادنا وحاجات مشايخنا وحاجات تلاميذنا وحاجات جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وحاجات بلادنا إندونيسيا يا الله من حوائج الدنيا والدين والآخرة اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله كل حال اللهم افتح لنا فتوح العارفين وفهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم يا الله أعنا على ذكرك وشكرك وحسن على عبادتك اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم أعنا على الصيام في رمضان وأعنا على القيام في رمضان وأعنا على قراءة القرآن في رمضان اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك اللهم يا الله moga bareng-bareng dong mak Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanihi fardudu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin fitani sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alas,